Dek, perlahan Anga mengangkat kepalanya, mendengar suara Aditya yang kembali lembut seperti biasanya itu membuat Anga langsung ingin menangis. Dia tidak lagi mendengar suara Aditya yang dingin seperti gadi malam dan tadi pagi, bahkan sampai tadi saat dia masuk ke dalam rumah. Iya mas, suara Anga bergetar. Sini, duduk di sini. Mas mau bicara? Aditya menepuk sofa di sampingnya dengan tatapan yang lembut seperti biasanya. Anga mencoba mendekati Aditya sambil terus menundukkan kepalanya. Walau Aditya tak lagi dingin seperti tadi malam, tapi Anga tetap saja takut. Perlahan Anga mulai duduk di samping Aditya. Walau Anga terus menunduk, tapi dia yakin kalau Aditya terus menatapnya saat ini. Sekarang, boleh mas tanya? Boleh mas, jawab Anga dengan lirih. Anga juga terus mencengkeram ke-10 jarinya menjadi satu. Anga mengira jika Aditya akan membentaknya untuk meluapkan kemarahannya, tapi sekarang Aditya justru bertanya dengan begitu lembut kepadanya. Tapi itu justru membuat Anga tak tenang. Dia mengira kalau Aditya sedang memendam amarah yang besar kepadanya. Sudah berapa lama? Baru 1 minggu mas, sejak mas pulang dari luar kota waktu itu. Aditya tampak membuang nafasnya dengan begitu kasar. Sebenarnya apa alasan kamu kerja sendiri dek? Apa uang yang mas kasih ke kamu kurang? Kenapa juga kamu nggak bilang sama mas? Apa kamu nggak menganggap mas ini sebagai suami kamu? Mendengar pertanyaan Aditya yang bertubi-tubi itu tangis Anga ingin sekali pecah. Tapi sebisa mungkin dia mencoba untuk menahannya. Maaf mas, maafin Anga, suara Anga yang bergetar tak bisa disembunyikan lagi. Apa alasan kamu dek? Mas kan sudah bilang kalau kamu kuliah aja yang benar, nggak usah mikirin apapun termasuk biaya. Apa karena itu? Atau karena uang dari mas nggak cukup seperti yang dulu kakak kamu berikan? Kamu tinggal bilang dek, biar mas tambahin kalau memang kurang. Nggak harus bohongin mas kayak gini. Kali ini suara lembut Aditya terdengar berubah. Tidak membentak namun terdengar kesal dan tegas. Wajah Aditya juga merah dengan kedua daun telinganya yang ikut memerah. Terlihat jelas jika pria itu menahan kemarahannya. Bukan itu mas, uang yang mas kasih ke Anga nggak kurang kok. Terus, kenapa kamu kerja sendiri? Anga ragu, apa dia harus mengatakan yang sesungguhnya. Tapi Anga takut kalau nanti dia merusak hubungan persahabatan Aditya dengan dia. Anga tidak mau kalau sampai dia kembali menyalahkannya karena mengadu pada Aditya. Angkat kepala kamu, lihat mas kalau bicara. Suara Aditya lebih tegas saat ini. Sungguh menakutkan bagi Anga. Perlahan Anga memperlihatkan wajahnya yang sudah penuh air mata itu pada Aditya. Dek, bukan dada Anga yang mendadak sakit seperti terkena benda tumpul, tapi Aditya. Dia merasa kesakitan sendiri saat melihat wajah istrinya berlinang air mata seperti saat ini. Sekarang katakan sejujurnya atau mas nggak akan pernah memaafkan kamu. Tegas Aditya mencoba menekan perasaannya. Dia tak tega melihat Anga ketakutan karena dirinya seperti itu. Tapi Aditya juga kesal dan marah karena ternyata istrinya membohonginya. Sementara Anga sudah ketakutan dengan ancaman Aditya. Bagaimana kalau Aditya tidak mau memaafkannya? Dia harus hidup dengan siapa lagi di dunia ini? Maaf karena Anga nggak jujur sama mas dari awal, Anga mengusap air matanya. Dia juga bingung harus memulai semuanya dari mana. Anga memutuskan untuk kerja paruh waktu karena Anga nggak mau menyusahkan mas, bukan karena Anga tidak menghargai mas Adit. Mas kerja susah payah hanya untuk membiayai hidup Anga dan biaya kuliah Anga itu pasti berat. Anga dengar, mas juga lagi ada masalah di kantor dan mas harus mengganti sejumlah uang dengan memotong gaji mas. Aditya langsung menatap Anga dengan tajam beserta isinya yang berkerut. Sepertinya pria matang itu menyadari sesuatu. Apalagi, Anga menggantung ucapannya, rasanya pedih sekali untuk mengatakannya pada Aditya. Anga ini hanya istri titipan buat mas Adit. Dek. Aditya langsung meraih kedua pundak Aditya. Mencengkeramnya dengan sedikit erat, Aditya benar-benar terlihat marah saat ini. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang berani bilang kamu ini istri titipan? Katakan ANGA. Bentak Aditya lepas kendali. Dia benar-benar marah saat ini. Hiks, Anga benar-benar ketakutan sampai tak berani menjawab pertanyaan Aditya. Pikiran Aditya langsung tertuju pada dia. Hanya dia orang yang pernah mengatakan istrinya itu hanya istri titipan. Aditya juga tidak pernah bercerita pada siapapun termasuk Anga tentang masalah di kantornya kecuali sama kelima sahabatnya itu. Apa dia yang mengatakan itu sama kamu? Kamu ketemu sama dia? Atau kamu dengar omongan kami di sini waktu itu? Aditya kembali melunak. Dia sadar kalau sikapnya menakuti Anga. Anga tak berani menjawab, dia hanya menunduk dan terus menangis.
Tangan Anga yang gemetar itu membuktikan kalau Anga benar-benar ketakutan saat ini. Jawab Mas, Anga. Anga mengangguk dengan lemah. Dia takut Aditya semakin marah kepadanya. Maafin Anga Mas. Hiks, maaf. Grab. Aditya menarik Anga ke dalam pelukannya. Tangannya yang melingkar di pinggang dan punggung Anga terasa begitu erat. Hiks, tangisan Anga justru semakin pecah dalam pelukan Aditya. Sekarang Aditya baru sadar kalau tadi dia bisa ada di restoran itu juga karena rencana dia. Dia sengaja membawa Aditya ke sana untuk mempermalukan Anga. Aditya ingat kemarin dia menanyakan apa kesibukan Anga akhir-akhir ini. Aditya tentu menjawab kalau Anga hanya fokus kuliah karena Aditya memang tidak tahu apa-apa. Ternyata itu hanya taktik dia untuk memastikan Aditya tahu atau tidak kalau Anga bekerja di restoran itu. Mas kan pernah bilang sama kamu. Jangan dengarkan apapun yang orang lain katakan. Kamu cukup dengarkan Mas dan nurut sama Mas aja. Kamu nggak lupakan dek. Aditya berbisik di telinga Anga dengan suara parau seperti orang yang sedang menahan tangis. Bukan hanya Anga ternyata, tapi hati Aditya juga ikut sakit saat istrinya disakiti seperti itu. Kamu itu bukan istri titipan. Kamu itu istri Mas yang dikirimkan Allah melewati kakak kamu. Jangan pernah sebut diri kamu sendiri seperti itu ya. Mas sayang sama kamu. Aditya menciumi pucuk kepala Anga dengan penuh penyesalan. Dia yang salah karena tidak bisa lebih tegas pada dia. Dia yang kecolongan karena tidak tahu kapan dia menemui istrinya yang mengatakan hal menyakitkan seperti itu. Tindakan dia tadi juga sudah keterlaluan. Aditya ikut ke sana juga karena dia yang memohon untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi ternyata untuk membuat kekacauan. Dan satu lagi, Mas memang sempat ada masalah di kantor. Tapi itu udah selesai karena Mas nggak salah. Mas juga nggak jadi dipotong gaji. Mas minta maaf karena nggak cerita sama kamu dan kamu malah dengan dari orang lain. Jadinya salah paham kayak gini. Anga masih menenggelamkan wajahnya di pelukan Aditya. Dia mendengarkan semua yang Aditya katakan. Di sini Anga semakin merasa menjadi istri yang buruk. Dia yang gegabah dan tidak berpikir panjang. Dia yang terlalu keras kepala dan selalu menyimpulkan semuanya sendiri. Dek, Aditya mengurai pelukannya. Aditya menatap wajah sembab istrinya. Mengusap pipi, hidung serta sisi-sisi mata Anga yang sudah basah semua oleh air mata. Semua masalah ini terjadi karena kurangnya komunikasi di antara kita. Mas sadar kalau Mas belum terbuka sepenuhnya sama kamu. Mas minta maaf karena kamu jadi salah paham dan ambil keputusan sendiri. Aditya mengambil kedua tangan Anga, menggenggam keduanya dengan lembut. Jadi, mulai sekarang kita harus saling terbuka ya. Kita ini masih sama-sama belajar jadi suami istri yang baik, jadi Mas minta kamu juga jangan menyembunyikan apapun lagi dari Mas. Apalagi bohong lagi, iya. Mas, di sini Anga yang salah karena Anga terlalu perasa dan Anga yang keras kepala. Ini bukan salah Mas, jadi Anga yang harusnya minta maaf. Bukannya Mas, meski Anga sudah berhenti menangis, tapi dia masih terlihat sesenggukan. Kita berdua sama-sama salah. Jadi kita perbaiki semuanya ya. Maafin Mas juga tadi sempat bentak kamu ya. Iya, tapi Anga takut banget waktu Mas bentak Anga tadi. Hiks. Loh, kok nangis lagi? Loh, kok nangis lagi? Ingin sekali Aditya tertawa saat ini karena tingkah Anga. Tapi dia juga kasihan karena Anga menangis karena dirinya. Anga takut waktu Mas bentak tadi. Mas Adit juga dingin banget dari tadi malam. Cuekin Anga, terus tidur di luar juga. Anga takut kalau Mas Adit ninggalin Anga. Nanti Anga sama siapa? Jadi kamu takut kalau Mas tinggalin? Kamu nggak mau kehilangan Mas? Adit menarik ujung bibirnya membentuk senyuman miring. Enggak gitu maksud Anga Mas. Itu cu, kegugupan Anga itu membuat Aditya mengulum senyumnya. Mas minta maaf kalau soal tadi malam. Jujur Mas memang marah dan kecewa saat tahu kamu bohong sama Mas. Tadinya Mas ingin tanya sama kamu tentang semua ini tadi malam tapi Mas nggak enak badan. Kepalanya pusing, makanya Mas ambil bantal dari kamar yang empuk, taunya Mas malah ketiduran. Terus tadi pagi Mas emang buru-buru karena ada janji sama salah satu nasabah prioritas. Jadi baru bisa bicara sekarang. Aditya kembali membantu Anga mengusap air matanya. Jadi Mas nggak enak badan. Mas sakit. Anga menyentuh kening Aditya dengan punggung tangannya. Tadi malam, sekarang udah nggak apa-apa. Maaf ya, pinta Aditya lagi. Anga juga minta maaf sama Mas Adit. Anga bukan istri yang baik buat Mas karena bohongin Mas dan sampai nggak tahu kalau Mas lagi sakit, tapi, niat Anga itu sama sekali bukan karena tidak menghargai Mas Adit.
Anga juga nggak merasa kurang sama uang pemberian Mas. Anga cuma mau bantu Mas buat bayar uang skripsi, juga buat beli laptop Anga yang Laptop kamu kenapa rusak, Dek? Anga baru sadar kalau dia kelepasan mengatakan jika laptopnya rusak. Apa dia harus mengatakan juga kalau laptopnya rusak karena siapa? Ah itu, jangan bohong lagi. Tatapan Aditya menajam pada Anga. Sebenarnya ada teman kuliah Anga namanya Angel. Anga nggak tahu juga gimana ceritanya Angel ini kenal sama Mbak Diah. Jadi Angel ini tahu semua tentang kita dari Mbak Diah. Akhirnya Anga menceritakan semuanya pada Aditya. Termasuk saat Angel sengaja menabraknya hingga laptopnya merusak. Astagfirullah, Mas nggak bisa tinggal diam dengan teman kamu itu. Mas akan menemui dia besok. Tangan Aditya mengepal kuat. Jangan Mas, biarkan saja dia. Lagian Anga nggak mau kalau hubungan persahabatan Mas dan Mbak Diah yang udah lama itu rusak gara-gara Anga. Dia itu hanya sahabat Mas, dan kamu istri Mas. Jadi Mas tidak masalah kehilangan satu sahabat yang selalu menyakiti istri Mas, padahal kamu nggak salah apa-apa. Tapi Mas, sini, Aditya duduk bersandar pada sofa dan menepuk bahunya agar Anga bersandar di sana. Tapi Anga yang tak paham, membuat Aditya gemas dan langsung menarik istrinya agar menyandarkan kepalanya di sana. Dengar Mas ya Dek, Aditya mengusap bahu dan Anga setelah istrinya itu bersandar dengan nyaman di bahunya. Mas akan selalu ada buat kamu. Mulai sekarang apapun yang terjadi tolong kasih tahu Mas termasuk apa yang teman-teman Mas lakukan sama kamu. Dan juga, Mas belum memberitahu rekan sekantor Mas itu karena syarat menjadi manajer di kantor Mas itu harus lajang. Mereka baru boleh menikah saat sudah 5 tahun menduduki posisi itu. Sedangkan Mas itu 5 tahunnya masih 3 bulan lagi dari hari pernikahan kita. Makanya Mas masih menyembunyikannya dari kantor. Jadi jangan salah paham ya Dek. Dalam hati Aditya, dia masih memendam kemarahan sebenarnya. Kali ini dia tidak akan diam saja karena dia sudah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangganya. Anga melingkarkan tangannya di pinggang Aditya. Memeluk suaminya yang begitu dia rindukan selama 1 minggu ini karena dia yang terlalu sibuk bekerja. Maaf karena Anga sempat salah paham dan mengira kalau Mas nggak mau mengakui Anga di depan teman-teman Mas. Anga merasa malu dengan pikirannya sendiri. Tapi Anga juga masih memendam satu hal lagi yang tidak bisa dia katakan pada Aditya, yaitu tentang wanita masa lalu suaminya itu. Sabar ya Dek, 2 bulan lagi Mas akan mengenalkan kamu sama semua orang, kalau kamu istri Mas satu-satunya. Anga menyusupkan wajahnya di ketiak Aditya. Dia merasa malu sekaligus tersipu saat ini. Iya Mas, oh ya, terus urusan kamu sama restoran itu gimana Dek? Tadi Anga udah mengurus pengunduran diri dari sana. Jadi kamu mengundurkan diri Dek? Memangnya boleh kalau Anga tetap kerja Mas? Anga mendongak menatap Aditya dengan takut-takut. Enggak, tolak Aditya dengan cepat tanpa berpikir lebih dulu. Mas masih mampu buat bayar kuliah kamu dan menanggung biaya hidup kita berdua. Bahkan kalau ada anak-anak kita nanti Mas masih sangat mampu. Jadi kamu harus dengerin omongan Mas, kamu cuma boleh kuliah dan di rumah aja ngurusin Mas. Apa Mas? Ngurusin Mas? Iya dong Dek, walaupun Mas bisa masak bisa semuanya. Mas juga mau diurusin yang lainnya sama kamu, Aditya melirik Anga yang masih bersandar di bahunya. Diurusin apa Mas? Anga menegakkan badannya menghadap pada wajah Aditya. Bilang aja sama Anga, soalnya Anga belum tahu banyak tentang tugas istri yang benar itu kayak gimana, ucap Anga dengan polosnya bertanya karena tak tahu maksud Aditya. Beneran mau tahu? Aditya menyipitkan matanya dengan senyum tertahan. Iya, Mas. Emang apa aja? Salah satunya ya ini. Kap, Aditya mengecup bibir Anga dengan singkat, lalu berdiri meninggalkan Anga yang masih membeku. Ayo makan Dek, Mas lapar, ucap Aditya sambil menuju dapur tanpa mempedulikan Anga yang masih memegang kedua pipinya yang terasa mengembang. Mas Adit kok jadi genit gini, gumam Anga sambil mengulum bibirnya sendiri karena masih merasakan bekas kecupan suaminya.